بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعني وبعلوم يا سيدنا يا بي قال المؤلف رحمه الله ونفعني وبعلومه إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وجميع شيخنا ومشايخ شيخنا خصوصا سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني سيد الشيخ عبد الله مبارك بن محمد وسيد الشيخ عمر صاحب الوفاة تاج العارفين ومهجي الشاتبي ومهجي قرطبي كي عبد الله حق محمد وقس وقل بنت وقس السنبور ومهجي محمد بن يوسف وسوكي وسلسل وسلسل ومهجي منصبي الله يربط ومهجي مسني وسلسل ورسول الله رسول نمبر بن الشيخ محمد زلزال عبد الباز والأصحاب وخصوصا الشيخ محمد عبد الله السكن الشيخ عبد الله بس وسلسل نبي الحسن الشادي رجب الشيخ ومشيخ الشيخ ومسلم مددنا من هذه معادل المركة وقيتنا بيت الله قيتنا بيت الله قيتنا بدل الله سلك البركة والشفاعة والكرم والسلام والجوجة والسلام الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Allah aku kemacana we tetapi we di tukang ieu eusian heula. Bejaan itu neng, we teu bisa ngawangkongna. Nu dipangker nu dipayun eusian heula tong ka diparangker. Hei orang-orang terbelakang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 220 hiji. Sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. La tuzakkiyanna waridan la ta'lamu thamratahu Muradu minas sahabati amtara wa innamal muradu minha wujudul athar. Bismillahirrahmanirrahim. La tuzakkiyanna waridan. Ai zakama mana intina adalah ngebersihkeun. Jangan kita membersihkan waridan pada warid pemberian. La ta'lamu thamratuhu tahu. Kamu tidak tahu hasilnya itu apa. Jangan merasa bersih karena kita sudah diberi warid. Jangan merasa bangga karena kita sudah diberi warid oleh Allah. Yang kita tidak tahu apa tujuannya Allah memberikan warid tersebut kepada kita. Di bawah disampaikan bisa jadi Allah memberi warid kepada kita itu adalah sebagai jebakan supaya kita mengurangi amal. Bisa jadi juga Allah memberi penyemangat supaya kita terus beramal. Di bawah disampaikan bahwa tujuan kita bukan itu. Apa itu ya? Fal matlubu amamak. Di bawah bahasanya kalau tidak salah. Yang kita kejar itu masih di depan, yaitu Allah. Jadi kalau baru diberi warid, diberikan kelebihan, diberikan ijabah, diberikan keterbukaan, itu bukan sudah sampai. Makanya di bawah disampaikan bahwa pahala Allah itu tidak akan terhitung. Pahala yang Allah berikan itu tidak akan terukur.
Tidak akan cukup bumi ini, kita hidup di dunia ini untuk menerima pahala dari siapa? Maka yang diberikan kepada kita ini bonusnya, bukan warid intinya. Jadi kalau dapat pahala dari sholat qobliyah subuh, kita dapatkan kebahagiaan, itu belum pahalanya, itu baru bonusnya. Meri bala-bala 10 bonusnya 1. Nah yang sampai kepada kita itu yang berapanya? 1. Maka jangan dulu berbahagia kalau kita dapat warid. Warid itu pemberian dari siapa? Dapat ijabah. Doa kita diijabah atau waka bunga cair. Wah cair tembus. Oh, jangan dulu bahagia. Kalau kita belum tahu tujuan Allah memberi itu apa, hasilnya itu apa. Kalau dari diberi hasilnya kita malah tidak melakukan lagi, maka lebih baik jangan diberi, supaya kita terus melakukan. Ya, ternyata diberi itu hasilnya malah tidak beramal lagi, salah. Nah, jadi setelah kita mendapatkan ijabah doa dari Allah, hasil dari itu apa? Kalau hasilnya kita tambah usul kepada Allah, maka Allah akan terus beri. Kalau hasilnya malah kita lebih bersemangat, malah Allah akan terus beri. Tapi kalau hasil dari ijabah doa itu kita malah lemah, kita malah putus asa, kita malah merasa cukup, maka pemberian itu adalah jebakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kayak orang pacaran, jangan dulu bangga karena diterima. Wah, itu jadi gitu. Falaisal muradu binas sahabati al-amtar. Tidak semua tujuan dari mendung itu adalah hujan. Mendung tak berarti hujan, gitu benernya. Ya, tidak semua tujuan dari mendung itu adalah hujan. Bisa saja mendung itu hanya untuk mengurangi panas. Nah, atau ya mendung kalau jadi ngelekep. Nah, jadi payung yang harudang tuh gara-gara ngelekep lah. Ada bahasa ngelekep itu, bagaimana bahasa Indonesianya nggak tahu lah, nggak ngerti apa bahasanya. Wa innamal muradu minha, adapun murad, adapun tujuan minha dari sahabah ini, dari mendung itu adalah wujudul asmar, tumbuhnya buah-buahan, mekarnya bunga-bunga. Karena bisa mekar satu bunga kalau tidak terlalu terik panasnya. Kalau terlalu terik, dia putih bunganya akan layu. Itu Mang. Kadang-kadang perempuan itu bisa mencintai kita itu karena gara-gara kita mundur dulu. Nah, sabab nyerenteng teuing urang sieun batur oge. Dalam arti maksudnya dari hikmah ini adalah apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu ijad maupun imdad, baik itu waridah maupun ijabah, jangan sampai mengurangi amal kita karena tujuannya bukan itu. Tujuan diciptakan manusia adalah menjadi makhluk yang berakal. Tujuan diberi akal adalah diberi ilmu. Tujuan ilmu supaya beramal. Tujuan amal supaya ikhlas. Tujuan ikhlas supaya mahabbah. Tujuan mahabbah supaya ridho. Tujuan ridho supaya usuh. Tujuan usuh supaya berkhidmat. Maka segala sesuatu itu pasti ada tujuannya. Tak hati-hati jelema bager teh, wah ada ujang di balik batu ya. Ada udang di balik batu, ada ujang di balik batu lagi pipis ya. Gitu. Maka bahagia harus saat kita diberikan ijabah oleh Allah. Bolehkah kita bahagia? Boleh, tapi jangan terlalu bahagia gitu. Tidak perlu ada euforia dalam satu keberhasilan.
Nah, karena keberhasilan belum tentu itu tujuan. Naon cenah beda. Tidak perlu euforia dalam sebuah keberhasilan karena belum tentu yang berhasil itu adalah tujuan gitu. Karek senyum mus bunga pugu batur keur seuri ka saha. Tingali serinya ka urang ya. Pokokna tuh injek batur. La tatlubanna baqa al-waridati ba'da an basatat anwaruha alaika wa uda'at asraruha falaka fillahi ghinan an kulli syai' wa laysa yughnika anhu syai'. La tatlubanna, jangan terus-terus meminta, jangan benar-benar meminta baqa al-waridat, tetapnya kekalnya pemberian dari Allah. Tong hayang tuluy we diijabah doa teh ku saha teh. Ba'daan basatat anwaruha, setelah kamu merasakan limpahan cahaya dari Allah. Wa auda'at asraruha, tapi kamu tidak mendapatkan rahasianya. Karena tujuan dari satu perkara itu adalah rahasianya. Kalau kita mendapatkan perkaranya tanpa mendapatkan rahasianya, maka itu sebenarnya jebakan untuk kita. Kurnaon bageur ge itu jadi mah. Kurnaon aya awewe oge itu daekeun. Kernaon daekeun oge itu rek dikawin mah. Nah, kernaon dikawin gitu dek di sareana mah. Itu kernaon dek di sareana gitu buka budak mah. Jadi masih banyak panjang ke depan. Jangan selalu ingin Allah terus berikan limpahan sesuatu tanpa kita mendapatkan rahasia-rahasia dari sesuatu tersebut. Rahasianya itu adalah cahaya-cahaya. Jadi orang itu yang disebut dengan orang yang diberi waridah yang sebenarnya dari Allah, dia mendapatkan terus cahayanya. Jadi untuk apa ada waridahnya kalau tidak memiliki cahayanya? Orang yang paling indah itu orang yang mendapatkan cahaya walaupun tidak terlihat mendapatkan waridah. Jadi tidak ada yang bisa dia sombongkan, tidak ada yang dia perlihatkan kepada orang lain karena dia mendapatkan cahayanya. Falaka fillahi ghinan an kulli syai', maka cukuplah bagimu itu, kebahagiaan bagimu itu mendapatkan Allahnya daripada bahagia dengan segala sesuatunya. Harus bahagia itu dengan nengnya, bukan dengan pemberian nengnya. Karena apalah arti neng memberi itu ini kepada Ujang kalau neng bersanding dengan selain Ujang. Apa ya? Itu dengan usum nih nama duri-duri yang kau berikan. Lagu nanti ujung-ujung nanti balah jeung batur gitu ta. Keur naon mah. Mending kemailan neng mah cukup senyum sekali. Cukup senyum sekali tapi neng milik Ujang selamanya. Daripada banyak senyumnya tapi milik orang lain jadinya. Begitu. Cukuplah bagi kita itu Allah dari segala sesuatu. Wala yughnika anhu syai'un, tidak ada yang boleh membuat kamu bahagia, kamu bangga selain dari Allah segala sesuatu. Karena ginilah, surga itu kan orang berpikir tajri min tahtihal, di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Segala yang kita inginkan ada di mana? Surga. Aya naon wae sok di surga teh sok aya. Sugan ieu mah cenah da cenah ieu nepi encan. Ieu mah cenah we cenah kitu cenah. Aya naon wae hiji aya ngalir sungai-sungai terus bidadari terus ayo tuh makanan mah nuturkeun batur kitu-kitu ieu ngomong teh. Teu geunaheun surga teh.
Maneh hayang naon ayeuna tah kitu omongkeun eta di surga kitu. Aya naon wae bidadari, terus makanan, terus istana, terus mobil. Waduh hese ka bengkel nih tadi. Ka mana ya teh jadi ka malaikat Jibril. Rek naon nyervis mobil. Apa-apa. Terus naon terus? Kasur. Kasur mah di dieu aya tuh. Bani ku santri mah terasana kasur. Kasurna sabaraha lapis surga mah cenah? 7 lapis. Naik tapi lamun dibobohan bisa nyaman, bisa indah. Nah, surga yang kayak gitu itu surga tingkat paling bawah. Surga tingkat yang paling itu namanya Jannatul Ma'wa. Apa namanya? Jannatul Ma'wa. Lalu surga yang paling tinggi itu apa? Yang tidak ada apa-apanya. Tidak ada perempuannya. Tidak ada bidadarinya, tidak ada makanannya. Kenapa? Karena pusat dari semua kenikmatan itu adalah Allah. Pusat dari semua kepuasan itu adalah Allah. Agak sulit memang kalau menggambarkan hal seperti itu kepada orang yang masih berpikir duniawi, agak sulit. Yang enaknya itu adalah gini. Nuju di mana? Neng nuju di bumi. Ke bumi tuh di bumi teh saja. Anu bener neng, bener. Wah, bebas atuh bebas asok, yang naon asok. Siap. Beda siap lagi kan gitu. Bereng teh ini datang. Wah, imah neng teh istana mewah. Sagalana aya di bumi neng. Kalau tak wah kesempat. Ngan neng lagi Pantai sasaha. Apaan tadi ngomongnya gitu? Tanya sasaha. Ari neng di mana? Oh, nah di bumi we sok sing bebas pangjagikeun bumi. Teu aya sasaha di bumi. Neng sareng apa? Sareng mama nuju angkat heula 3 dinten. Bebas. Nah. Sok padahal sakabeh fasilitas aya. Hayang ngadahar naon aya. Sare di kamar mana wae bebas. Mana? Tapi nengna eueuh. Ngeuna sih ngan teu puas. Sawa pusat kepuasannya eueuh. Yang dicintainya tidak ada. Beda deui jeung di kebon. Di kebon bari loba reungit. Tap bari hujan ngaririncik. Tapi duaan jeung neng gitu. Mana yang lebih indah bagi orang yang bercinta? Di kebon atau di imah? Di kebon, penting aya sana. Maka falaka fillahi, maka maneh jeung neng atuh lamun kan neng. Ghinan an kulli syai, nganap cukup tina sakabeh perkara. Cukup dengan adanya neng harusnya jadi kebahagiaan buat kamu. Itu kudu nama awewe teh bunga ku salaki teh saat laki-laki mengatakan tidak ada yang kumiliki kecuali engkau. Bunga geus we teu boga imah, teu boga duit. Ning ate miskin hon. Panti payun anyarios, aku tidak memiliki segala sesuatu kecuali kamu. Ngentak sok ngilu dahar di imah maneh. Karena tidak mati boga naon. Kudu nama bahagia sebab si anak aya. Daripada ada segala sesuatu tapi yang dicintainya tidak ada. Nah, walaysa yughnikan kulli syai'an hu syai'un. Seperti eta teh ujang datang ka imah neng na eueuh.
Ya, osana jangan ngunaon di mana we culang cileung cungas geus kalakah teu geunaheun. Nah, seperti itulah maka jannatul qurbah atau surga yang paling puncak adalah jannatul qurbah, kedekatan bersama Allah. Itu lebih bahagia karena yang membahagiakannya itu siapa? Lebih enak karena yang mengenakannya itu siapa? Lebih mulia karena yang memuliakannya itu siapa? Ya, karena jannatul qurbah itu bersama Allahnya, tidak bersama selain dari Allah. Maka kalau kita hanya meminta waridah tapi kita tidak mendapatkan Allahnya, itu hanyalah satu tipuan saja, terjebak saja. Maka ongkoh beunghar tapi teu bunga. Banyak orang kayak begitu. Kaya tapi tidak bahagia. Saya udah beberapa hari ini didatangi tamu. Mereka adalah orang-orang yang mencari kekayaan, cari wangsit, cari petunjuk atas kekayaan. Ada lagi tadi orang nyari-nyari orang yang udah nipu dia. Karena begitu, begini, begitu, begini. Lalu saya sampaikan, Pak, Bapak mancing ikan. Ikan itu didapat oleh tukang mancing tidak? Kalau tidak suka umpan. Bisa benang mah ke tukang usaha lamun teu beuki eupan. Jadi kenapa ikan itu bisa didapatkan oleh tukang mancing? Karena suka apa? Coba umpan itu satu truk atau satu biji? Satu biji. Ujung-ujungnya yang satu biji itulah membawa dia pada kesengsaraan. Sekarang Bapak ini mengejar kekayaan. Padahal yang Bapak kejar cuma 1M, 2M. Tapi ujung-ujungnya Bapak kehilangan semuanya. Biasa nih, ditipu. Transfer dulu segini, nanti akan mendapatkan segini. Waduh, mending pulang aja nama jika imah pulang. Ada sumber kekayaan di rumah Bapak. Apa itu kamu? Istrimu, anakmu, orang tuamu. Itu adalah sumber kekayaan. Sudah pulang saja. Wah, Pak Kiai nggak tahu. Bagaimana? Loh, saya ini sudah kaya. Artinya sudah kayanya. Tinggal susahnya. Jadi pernah kaya. Lalu saya cari dalam waktu saya kaya itu pengen apa? Dulu waktu miskin pengen kaya. Sudah kaya pengen lebih kaya. Sudah paling kaya ternyata pengen bahagia. Kalau kita waktu miskin bisa bahagia, kenapa harus kaya dulu? Karena ternyata bahagia setelah kaya itu hilang bahagianya padahal ada di sana. Jadi yang ada itu tidak dianggap bahagia lagi. Ayo namanya sok hayang naon kada? Hayang boga kabogoh, mun boga kabogoh mah abdi teh bunga boga kabogoh. Geus boga kabogoh hayang dikawin, geus kawin hayang nambah. Geus nambah hayang nambah. Geus loba lieur aya asa geunah keneh sorangan nya mantak sing bunga keur sorangan ayeuna. Oh, mana ayeuna nu timur moal ka maneh. Mana nu bogoheun? Kogolitikan segala nih, anteng itu lah. Karena Allah itu cukuplah Allah yang membuat yang menjadi ujung kita. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Maka ya jangan kau minta cinta dari neneng. Jangan kau minta sesuatu dari neneng, mintalah nenengnya. Maka cinta dan segala sesuatu kau dapatkan. Jangan kau minta ijabah dari Allah. Jangan kau kejar waridah dari Allah. Mintalah Allahnya ilahi. Anta maksudi. Maka segala kebahagiaan pasti kita dapatkan. Syaratnya adalah kita dekat dengan Allahnya. Gitu. Jadi aku makan lamun abdi dibere ku Gusti atuh ayeuna diijabah piceun wae lain piceun tarimakeun. Nuhunkeun ka Gusti tetep deketan Gustina. Itu karena biasanya orang yang ketakutan itu kalau mau diserang dia akan berikan segala sesuatunya supaya tidak menerima kena pada dirinya. Mun di film ning diberi
alungkeun itu, alungkeun ieu. Maka jangan-jangan Allah itu memberikan segala sesuatu karena menjauhi kita. Nah, maka yang harus kita kejar itu siapanya? Allahnya. La ilaha illallah. La tatollu'uka ila baqa'i ghairihi adami wujdanika lahu wastihasuka dalilun ada adami wuslatika bihi. Ulangi. Tatollu'uka, tola'a itu keluar, tola'a itu bercahaya. Tatollu'uka keinginan, harapan, ila baqa'i ghairihi, menginginkan selain langgengnya selain dari Allah, kekayaan, kemuliaan, keagungan, uang berlimpah, harta yang tinggi, rumah yang mewah, rumah yang megah, mobil yang mewah. Ingin selamanya ada. Tetapi kamu tidak menginginkan Allahnya. Dalilun ala adami wujdanika lahu. Itu menunjukkan bahwa kamu belum ketemu dengan Allahnya. Kamu belum menemukan Allahnya. Kamu belum berjumpa dengan Allah. Karena yang kita harapkan itu yang lain-lain. Ujang mah yang nanti ku neneng teh disuguhan, di jajanan, dibawa ulin etana we hungkul. Oh berarti ujang can pangijeng nenengna. Ujang belum menemukan asli nenengnya. Oh. Wastihasuka. Istihas itu kan di bawah apa namanya? Ya, di hanap tong ningali terjemah eta. Istihas itu apa? Diasingkan. Istihasuka, pengasinganmu. Libukdani ma siwahu. Pada tidak adanya selain dari Allah. Dan kamu merasa kalau tidak Allah berikan segala sesuatu, kamu merasa bahwa kamu belum diijabah. Belum ya, istihas itu tidak mendapatkan pemberian dari Allah. Orang mah datang teh disuguhan. Orang mah datang teh dimuliakeun. Asa diantep kieu urang mah ku Allah teh ieu cerita. Dalilun ala adami wuslatika bihi, menunjukkan kamu belum sampai kepada Allah. Saya ulangi. Jadi kalau yang kita kejar adalah pemberian Allahnya, menunjukkan bahwa kita belum wusul kepada Allah. Kalau yang kita tahu, yang kita kejar adalah kita merasa belum diberi oleh Allah, berarti kamu juga belum wusul kepada Allah. Ujang bobogohan jeung neneng kadinya weh lah mana mah. Jadi hese karena ka Allah mah da eta teh lemot. Ujang bobogohan jeung naon? Hayo we ujang teh resep kana pamere neneng. Dikirim pulsa, dikirim naon ku neneng teh bungana teh ku kitu we berarti ujang mah can papanggih jeung naonna? Jeung nenengna. Karek papanggih jeung pamere nenek. Can papanggih jeung saha? Nenek. Ayeuna joal ka imahna, ai batur diajak sasalaman, diajak seuri, dimuliakeun, ai ujang diantepan, ceuk ujang teh naon aing geus diantepan kieu. Ceuk si neneng tenang itu ada batur mah tamu aya amat tuh salon salaki neneng. Heuh cicing di bantuan kalakah ripu jadi tamu teh ceuk ujang. Mantuan itu, mantuan ieu goblok. Ari si neneng hayo seserian jeung batur.
Ai urang ieu ripu, berarti ujang teh can nepi kana tujuan nenek. Seandainya kita hanya harapkan pemberian dari Allah, lalu kita mendapatkan pemberian dari Allah, lalu kita ingin selamanya pemberian dari Allah itu datang, berarti kita belum sampai kepada Allah. Di lamun karek hayang diijabah doa, memang karek nepi kana ijabah doa. Can nepi ka Allah na encan. Mun cara dina dadang diding dudung mah karek tiap datang mang nyieunkeun kopi jeung mang mere dibere udud mah kopak junutkeun ududna ge langsung. Oh can jadi jelema mulia, can deukeut pisan atuh. Aya deui engke teh dibere udud, teh dibere kopi, teh digaji, kalah ngadat, ye pan siapa minantu rek dudung. Cek bos Udin teh siapa minantu, pira ku minantu rek pangieunkeun kopi deui. Kumitoha pangyulutkeun udud, kumitoha komo tika digaji. Mikir atuh si teh saha? Eta bayangan ditu, balikeun ka urang. Kadang-kadang kita belum diijabah doa oleh siapa? Betul? Kita mohon ijabah dari siapa? Dari Allah. Tapi kita belum diijabah oleh siapa? Waduh, berhusnudzon lah. Jangan-jangan kita ini sudah menjadi ahlullah yang tidak lagi dilayani oleh Allah, tapi sama-sama menjadi pelayan Allah untuk semua makhluknya. Itu cing ai pagawe restoran ku bosna di bageran atau di titahan. Ada tamu restoran ku bosna di bageran atau di titahan. Jadi lamun karek di bageran kene urang teh jadi naon? Tam. Cara jelema ku Kang Haji ngomong sopan kene berarti can jadi jelema deukeut jeung urang ge lamun geus bal ka dieu semua monyet teh. Tah eta teh berarti jeung jelema deukeut jeung urang. Ceuk wa teh mah can dicarekan ku aing namanya. Can dicarekan ku wa berarti can jadi jelema deukeut jeung wa. Jadi kalau kita sekarang mendapatkan kesulitan, doa belum diijabah, mudah-mudahan itu tanda bahwa kita sudah sampai kepada siapa? Karena yang kita harapkan bukan pemberiannya, tapi yang kita harapkan itu siapanya? Allahnya. Yang kita takuti itu bukan tidak diberinya, tapi kita takut itu kita dijauhi dari siapanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. An-naimu, barang baca. Wa in tanawwa'at madzahiruhu innama huwa lisyuhudihi wa qtirab wal adabu madzahiruhu hijabihi fasababul adabi wujudul hijabi bin nadri ila wajhir. An-na'imu, nikmat-nikmat itu, wa in tanawwa'at, walaupun berwarna-warna nikmat itu, wa in tanawwa'at madzahiruhu, walaupun berwarna-warna tempat zahirnya nikmat itu, innama huwa, sesungguhnya yang menjadi nikmat itu lisyuhudihi, karena mampu menyaksikan Allah dalam nikmat itu, wa qatirabihi, dan kedekatan dengan Allahnya ada nikmat itu. Kenapa makan bakso jadi enak? Karena ada nenengnya. Kenapa sapu tangan jelek jadi indah? Karena ada siapanya? An-naimu, sapu tangan, ngabaso, naik motor onyo, wa in tanawwa'at madzahiruhu, walaupun banyak sekali zahir-zahirnya, innama huwa, sesungguhnya yang menjadi nikmat yang sesungguhnya, innama itu kan adawat qasar, sesungguhnya yang jadi kenikmatan yang sebenarnya adalah lisyuhudihi, ada nenengnya di sana. Itu walaupun makan bakso cawerang bari haleum panas henteu tiis henteu maksudnya,
La syarqiyah wala gharbiyah, rasana teh asin henteu, lada henteu. Kok bisa jadi nikmat? Karena siri suapan jeung neneng itu. Enak gak sayang? Enak banget. Padahal mantu. Eta ninggang teh disuguhan kopi ku neneng. Aduh. Ai kopina kapal api. Ai caina make cai dispenser. Nu karek dihorongkeun geus dikucurkeun. Ramang kopina teh ramang. Allahu Akbar. Tapi dipasikeun ku neneng, bahkan dipanggulkeun ge ku neneng. Nikmat teh. Nikmat. Sanajan kalau kata orang Jawa sana, walaupun pentol tunggal ning pinggir jalan, tapi disuapi karo masnya. Enak jadi gitu. Sanajan cilok atuh. Pangulikeun cilok sisi jalan tapi dihuapan ku si AA. Ada. Bari cilokna teh tiis heuh. Bari teu ngeunang. Ai sawas teh tengah hiji jeung cilok tadi. Tuas cilokna teh tuas. Tapi dihuapan ku kabogo ngeunah teu. Ngeunah. Nah ada hujanan mah jeung kabogo teh asup angin atuh. Bener tuh. Nah, ari nganter kolot padahal teu kahujanan dikerok lagi ku tiluan atuh. Aduh, kuat taraweh acan gara-gara tadi nganterkeun kolot. No, ari jeung kabogo sapoe hujanan teh da tarawehna kabogona aya tagreg di hareup atuh. Aduh. Teh lebat angin kuat dong. Aduh. Beres dikasih gitu. Utah asup angin. Aku naon utah ieu katuanganna kirang raos. Asup angin. Jadi kenikmatan itu karena ada dianya. Keindahan itu karena ada dianya. Kemuliaan itu karena ada dianya. Maka dia itu jangan dianggap dia, tapi dia adalah aku. Nah, dia adalah aku karena tidak ada aku tanpa ada dia. Kalau aku kamu jadinya kita. Kalau aku dia adalah aku. Itu lihat. Enggak sih. Tong dipaksakan pilih murag. Kang dia sirah kunaon akang jadi tibalik pada sirana nu malikahana. Gitu. Jadi keindah waktu rabi dan dekat dengan dia. Kenapa? Kalaupun jauh dalam istana terasa dalam neraka. Kalaupun dekat dalam neraka rasa surga tingkat paling tingginya. Jadi hari jauh padahal genaheun di imah kolot tapi teu genah. Dahar teu mirasan da buku eueuh kejonan sare kitu tibra da buku loba tu mira jeneng. Walaupun kita walaupun Laila dalam istana tapi tidak berjumpa dengan kekasihnya, maka istana bagai neraka. Walau Laila di tengah gurun pasir tapi berjumpa dengan arsannya, maka dia merasa di surga. Aduh, nyumpet dina batu nanti dengan asa di surga. Gitu dah ibu bogohan mah indah nanti ku bogohna. Kunaon urang tedikeun indah, da gigireun aing nu kieu cenah Kang. Wal azab dan juga hukuman, siksaan. Wa in tanawwa'at madhahirihu, walaupun banyak sekali bentuknya, warnanya. Innama huwa liwujudi hijabi, karena sesungguhnya siksaan bagi seorang pecinta adalah adanya jurang penghalang antara kita dengan yang dicintai. Kenapa wajah dia kok begitu murung padahal dia tersenyum? Kenapa matanya berbinar tapi dia malah menangis? Karena ada yang lain di antara aku dan dirinya. Itu aku mencintainya.
tapi kata sah didendangkan kepada orang lain. Aku mencintainya, tapi aku yang mengucapkan kata sahnya. Oh, lebih nyeri ya tak? Oh, goblok ya tak? Manehna nu bogoh tapi dikawinkeun ka batur, manehna jadi saksi. Oh, atit eta atit. Nyebutna ge sah, cenah ge. Lain sah, lain gitu. Sah. Aduh, untunglah saksi itu bukan dari wanita. Seandainya saksi itu wanita, bahkan banyak yang terluka. Teka artinya, oh cici, tingkat rendahan maka arti. Aduh, teka artinya, halus kita teka arti lah. Jadi sesungguhnya siksaan bagi hukuman yang terberat bagi seorang pecinta adalah adanya penghalang antara dia dan kekasihnya. Padahal dahar kene dia masih di istana. Laila itu dia masih di istana, diberi makan dan kemewahan dan keindahan. Lalu kenapa membuat Laila merasa terluka? Karena dia dijauhkan dari arisannya. Kurajana nges tau bukannya siapa udik jelema miskin padahal di istana kene. Terjadi tuh. Jadi temenangan tungtungna jadi cerik nama gara-gara eta buatulah film Laila Majnun gitulah. Hese tinggal jelaskeun na. Abdi Macan pernah terluka sih Kang. Oh, hati-hati. Berarti kamu belum pernah mencintai yang sebenarnya. Karena sejatinya rasa cinta itu akan timbul kalau sudah ada kerinduan dan kebencian. Ijin ongkoh, resep ongkoh eta nu dieu teh. Cek orang Sunda mah cek bahasa Indonesia mah benci tapi rindu. Tah, cek orang Sunda mah RR tapi hai jadi gitu. Naon sia RR? Era hai. Jadi yang menjadi siksaan itu, jadi dalam film itu, dalam cerita Laila Majnun itu, si Arsan atau Irsan yang jadi laki-laki yang dicintai oleh Lailanya itu dihukum, ditangkap. Lalu disiksa dengan siksaan. Wah, dipukul pakai apa itu cameti, jabret. Tapi dia tersenyum. Kenapa Tuhan tersenyum, kata Algojo? Padahal ku beri pukulan yang paling keras. Aku tersenyum supaya Laila tidak menangis. Waduh. Karena kebahagiaan bukan pada kulitku yang melepuh karena pukulanmu. Kebahagiaanku karena senyumnya yang selalu dilontarkan kepadaku. Aduh, langsung ngalamun ya. Langsung ngalamun. Aduh, wanita mah eta teuing lah, dramatisir teuing. Kunaon geus hujanan naik motor oge meuni bingah wae pantepang sareng eneng. Aduh. Meuni bangga itu jadi tadi perempuan itu kalau laki-laki mau berkorban itu bangga. Makanya dia itu sebenarnya paling suka ngelihat laki-laki itu mati-matian. Tapi dia tidak mati-matian. Dia cukup saja senyum gitu kan. Mun lalaki teh cumpai keriput gitu. Dan laki-laki yang begitu memang seorang petarung. Tapi dia goblok karena masih banyak yang ingin kepadamu yang tidak harus dipertarungkan seperti itu. Bebeakan pun gitu. Ningang tinggus kawin, pedah geulis bebeakan. Dia ngerek kawin ngagoreng lauk muncrat kana beungeutna. Rajet beungeutna kabeh kumaha eta? Nu diperjuangkeun bogo pedah geulis teh leungit geulisna. Pedah bodina kang kawas biola sih. Indah itu. Pokoknya mah BMW Kang, mah badan mengalahkan wajah. Memang wajahnya nggak seberapa, tapi bodinya itu. Terus kawin, dan di imah 2 bulan bijil jadi karung goni lah tanpa bentuk. Barang hakan terus ngapain?
Perjuangkanlah yang layak diperjuangkan, dan pertahankanlah yang layak dipertahankan. Itu karena belum tentu yang kita lamunkan itu layak diperjuangkan dan dipertahankan. Gitu. Mah mau balik dia. Jadi yang menjadi penderitaan bagi orang yang mencintai adalah memisahkan. Padahal jaraknya masih dekat. Tapi ku kolotnya dipisahkan. Eta sedih nanti lain jeung aduh. Nggak pokoknya bapak terhidup mana mau kasih eta. Eta curik nanti. Mak ngerti lah laki mah. Awe mah ayah cerik itu. Ayah cerik. Eta mah cerik ayah kahayang. Tapi eta mah cerik teu meunang kanu di pika Bogor. Cero cerik. Beda ceriknya beda. Jadi artinya kayaknya awan awe mana yang kita cerikna biasa kene entah mun geus eta beda dia eta beda eta berarti eta kajarina di belajar eta lain di belah luar. Oi lalaki kumaha tuh Kang. Laki-laki itu kalau meneteskan air mata itu sudah kejujuran yang paling tinggi yang dia miliki. Gitu, lalaki lamun geus ceurik berarti nyaan eta nyeri hatena geus. Moal ngagoak moal naon barabay ciparon jangan eta. Karena apapun kepedihannya dia selalu berupaya tersenyum gitu. Ngan ngelucut ciparon eta geus kejujuran pangnyana. Karena apa? Karena laki-laki itu berbohongnya juga di matanya, bukan di mulutnya. Tidak ada laki-laki yang mulut keranjang. Perempuan mulut keranjang, laki-laki mata keranjang. Sehingga kadang laki-laki disebut buaya apa? Buaya darat, maka pendamlah dia di rumah. Karena rumah itu adalah air. Karena buaya itu hewan yang paling setia kalau di air. Ya. Tapi kalau di darat dia jadi buayanya jadi nggak bener. Jadi dia itu setia kalau di air. Kalau pindah ke darat dia jadi tidak setia. Jadi suami juga biar tidak jadi buaya darat tenangnya di imah. Tahu cara kawan. Gitu. Kan sianu gawe cek lagi. Aing cicingnya di otak aing setia jadi. Malah serangan sianu gawe nya gitu. Baik, seperti itu. Jadi kepedihan yang paling nyata adalah siksaan, hukuman yang paling nyata adalah karena kita tidak bisa menemukan yang dicintai pada segala sesuatu. Liwujudil hijabi fasawabul azabi wujudul hijab. Maka sebabnya terjadinya kepedihan adanya penghalang. Wa itmamun ni'am, dan kesempurnaan dari satu kenikmatan bin nadri ila wajhil karim, saat mampu memandang pada wajahnya yang mulia. Jadi kesempurnaan itu bukan karena apa yang kita makan, tapi kita mampu menembus pandangkan dari segala yang kita makan. Itu bukan apa yang kita pegang, tapi kita mampu memandang Allah dalam apa yang setiap kita pegang. Karena Allah lah pusat kebahagiaannya. Gitu. Mun hese kadinya kakabogoh lah we kira pikiran anak. Gancang kadang-kadang mah gancang. Itu. Abdi mah nyata teu boga kabogohan banding ku hayang. Jadi gancang. Ma tajiduhul qulubu minal humumi wal ahzan fali ajli ma muni'at min wujudil iyan. Coba ulangi. Ahzani fali ajli ma. Ini kadang-kadang cara baca kalian lah yang kadang-kadang buat saya bingung menerjemahkan. Ma tajiduhul qulubu minal hummi wal ahzan fali ajli ma. Tah kitu kuluna. Jadi sih kudu ngarti itu kawan-kawan teh. Da ieu mah jadi teu ngarti jadi lieur kayak kumaha ieu maksudna nya.
Fali ajli ma muniat min wujudil. Iya nih. Laila, kenapa kau bingung? Laila, kenapa matamu lebam? Laila, kenapa kau menangis? Bukankah kau di dalam istana? Karena aku tak mampu menampak Majnun di dalam mataku. Itu bukan karena tidak ada istana, tapi karena tidak ada Majnun dalam istana. Tekar dirinya. Jadi kejadian mata jiduhul qulubi. Tidak ada yang bisa membuat hati kita bingung. Wal azan, dan sedih. Fali ajli ma muniat min wujudil iyan, karena kita tidak mampu memandang kekasih kita. Syifaul qulub bilikoil cuplet ya. Eta ke eta. Jadi ubar Nabi Syifa, aya nang cuplek gitu. Syifa, karena syifaul qulub obatnya hati. Bilikoil mahbub, dengan datangnya kekasih. Jadi kebahagiaan bagi orang yang mencintai itu bukan yang lain, tapi kekasihnya. Makanya seorang kekasih pecinta itu akan bingung dan susah saat dia tidak mampu menemukan yang dicintainya. Orang itu tidak akan bahagia walaupun dalam istana, karena dia tidak menemukan Allah di dalam istana itu. Tapi kenapa para wali kok bisa bahagia di tengah hutan? Padahal dalam kesendirian, dalam ketidakberadaan, dalam ketidakterkenalan, dalam ketidakhebatan. Karena justru dia menemukan Allah di tempat dia disebut begitu. Sedangkan tidak ada kebahagiaan bagi seorang kekasih kecuali berjumpa dengan kekasihnya. Itu sana jangan dikawon. Bari lo bari ngit, bari hujan, ari jeung yang bebek bunga teh. Bunga. Sada jangan di imam megah, tapi jeung nitohan ku bisa jeung cadung teh susah. Pogo ge mitohan nanyakeun cai kuat langsung bersiar WC pan ge maneh kira kitu. Cai teh urung teh neng, mangapa cenah urang tinggal jadi. Reuas langsung bersihan WC padahal kan nanyakeun cai hungkul. Gitu ya. Jadi kebahagiaan yang hakiki itu adalah bertemu Allah. Kebingungan yang hakiki adalah kita mencari Allah. Jadi harusnya kalau kita belum berjumpa dengan ilahi anta maksud di hidup kita terusnya bingung. Kawas jelema papanggih jeung kabogohna ari ngaranna sorana aya tapi jelemana eueuh. Maka dia akan terus mencari. Pan eta aya suara urang, ya. Suaramu menunjukkan adanya kamu, tapi yang aku cari kamu bukan suaramu. Nah, gitu anta maksudi teh kitu tah pemahaman anta maksudi. Gitu. Jadi kalau kita belum mampu menembus pandangan Allah dalam segala sesuatu, maka kita akan terus merasa bingung di dalam segala sesuatu. Beunghar ge beunghar bingung. Komo keur mah susah, keur mah naon deh. Bingung. Minta ma min ni'mati 'alaika ayyarzuqaka ma yakfika wa yamna'uka ma yudghika. Ulangi. Di antara tamamin nikmati, kesempurnaan nikmat alaika bagimu. Kenapa Kang Haji pasang terjemahannya untuk orang yang tidak mampu menerjemahkan? Tapi kita yang belajar kitab kuning, belajar ilmu alat, jangan terfokus pada terjemahan. Karena terjemah itu kadang memperkosa hak makna. Dia itu hanya translate, perpindahan bahasa, bukan penggalian makna. Sedangkan ngalogat teh lain ngabinah bahasakeun, tapi sebenarnya ngagali makna, gitulah. Tapi bisa juga membantu mun urang liar-liar teuing bisa dibantu. Minta ma min ni'mati 'alaika. Di antara tandanya sempurna nikmatmu. Orang itu kan kadang-kadang ingin yang sempurna dalam nikmat itu.
bukan adanya mobil mewah, bukan adanya rumah megah, bukan adanya istri yang wah, bukan jabatan yang tinggi, bukan. Kesempurnaan itu adalah ayyarzuqaka ma yakfika. Tuhya, tiap butuh ayat. Allahumma ja'alna tuhya wa la taj'alna tuhse. Jadikanlah aku kalau butuh ayah, lain lamun butuh hese. Jadi tidak perlu punya segala sesuatu, karena segala yang dia butuhkan Allah berikan. Sehingga dia sudah tidak butuh segala sesuatu. Bayangkan, dia sudah tidak lagi membutuhkan segala sesuatu, karena segala yang dia butuhkan Allah berikan. Allah memberi apa yang dibutuhkan. Maka harus butuhkan anak dia tuh. Cuman butuh kepada Allahnya, karena segala yang dia butuhkan Allah berikan. Teka hadir. Atuh kabutuh manehna kumaha paling sibikeun ku Gusti Allah. Ai manehna butuh naon atuh? Butuh Allah we. Atau kira saya ke Malaysia jumpa dengan Haji Med. Segala yang saya butuhkan itu Haji Med tutup semuanya. Mau makan, butuh makan, tidur, semua mobil semua. Jadi saya nggak perlu nyari mobil, yang harus saya cari itu Haji Med. Saya nggak perlu tanya makan apa, yang saya tanya itu Haji Med. Med, ya guys. Apa sur? Apa ke? Apa? Oh, makan. Nah, jam 12. Ya Med, ya. Jam berapa sekarang? Tahu lah, udah siap, udah di meja aja. Makan sudah siap di meja. Haji Med, jauh tidak tempat kita. Ini kita sudah bersedia, siap-siap kurang bersedia karena jauh. Jadi kalau Allah cukupkan apa yang kita inginkan, maka yang kita butuhkan hanya siapa? Kembalikan. Apabila yang kita butuhkan hanyalah Allah, maka jangan takut hidup, karena Allah pasti cukupkan apa yang kita butuhkan. Kenapa kita tersiksa? Karena yang kita cari adalah selain dari Allahnya. Salian ti Gusti saha tuh? Bisa gitu salian ti Gusti? Bisa tidak selain dari Allah menutupi kebutuhan kita? Tidak. Makanya kita jadi tersiksa karena mencari dan mencari. Jadi lamun kitu bahasa kasar bahasa Sundana mah lah hayang neuk ente kawannya mah kudu bahasa Sundana dedet kitu. Hayang dicukupkeun ku Allah teh. Cukup Allah. Mereka nih hayang dicukupkan ku Gusti Allah. Cukup Allah. Lamun maneh cukup we ka saha hungkul, maka kabeh nu kabutuh maneh ku saha? Lamun ayeuna salira keukeuh enta ka salian ti ceuk Allah jor atuh kabutuhan maneh ge penta ka ditu tong ka aing. Sia kabutuhan ka aing ka hayang ka batur. Nah, disitulah kita nyooh itu. Nah, ternyata yang lain itu tidak bisa memberikan kebutuhan kita. Begitu. Mana tadi teh pohodinya? Aik maga sabari nih. 2 genap. Wa yamna'aka ma yudrika. Nah, cukup kenikmatan cukup bagi kita. Itu tidak perlu kita meninggalkan maksiat. Cukup Allah tutupi, Allah larang kita dari lupa kepada Allah. Mulai maksiat mah lamun main gitu kalau gini loh ceritanya. Katanya dulu, kata Uwa waktu ngobrol dengan Pangarsa Abah, ada orang yang ketemu dengan Pangarsa Abah di depan Pangarsa Uwa. Dia katanya orang kaya ada di Jakarta. Abah, jadi zikir itu kapan aja? Setiap waktu nak. Jadi kalau saya lagi kerja di kantor, ya ingatlah kepada Allah.
Kalau lagi kumpul-kumpul sama temen kan bahasanya tidak ada sopan, tidak ulin beneran. Ya harus ingat kepada Allah. Kumpulnya di diskotik, ya tetap harus ingat kepada Allah. Bener nih, bener. Gak apa-apa kita ke diskotik. Ya gak apa-apa, emang kenapa diskotik? Ya tempat cewek kan. Ya kan yang jadi masalah kan bukan ceweknya, bukan diskotiknya. Tapi auratnya. Maka ingat aja kepada Allah. Oke dah kalau begitu. Akhirnya malam minggu dia bawa tasbih. Ya. Kata Abah juga boleh kok ke diskotik, nggak ada masalah diskotik itu. Sok mana ayeuna datang ke diskotik isuk-isuk, nggak masalah kok. Awewe geus podar, nggak mulai masalah mah. Jadi bukan masalah di perempuannya, masalahnya bukan di diskotiknya, lalu di atas. Tapi yang tidak boleh itu tidak zikir, jadi kudu zikir bae. Lalu dia bilang, kok jadi nggak enak ya di diskotik sih? Simpen tasbih aja, joget, terngiang suara pangarsa Abah. Yang penting zikirnya. Gue udah dibolehin ke diskotik, tapi gue masih belum zikir. Gila gue. Tungtungna diuk tengenah, itu tengenah, balik tuh dulu. Berangkat lagi ke Suryalaya hari Minggunya. Apa? Gara-gara Abah nih jadi nggak asik di diskotik. Loh kan boleh. Iya cuma jadi nggak suwe amat di diskotik. Jadi nggak asik. Pas ketemu sama cewek kan cewek juga nggak apa-apa. Iya saya temuin cewek tapi harus dikir. Illallah la astagfirullah. Astagfirullah. Ujung-ujungnya ngomong sama cewek astagfirullah mulu. Dikatain Paji kalau mau istighfar di masjid aja, jangan di sini. Nggak enak juga ya. Kan tidak ada masalah. Kalau Allah larang kita untuk tidak lupa kepada Allah, maka tidak ada maksiat. Tidak ada maksiat dalam hati kita. Sudah jadi kesempurnaan yang paling puncak. Saat Allah cukupkan apa yang kita butuhkan dan Allah cegah kita dari lupa kepada Allah. Suages punya. Karena apa? Karena penyakit inti manusia adalah merasa tidak berkecukupan dan selalu lupa kepada Tuhan. Penyakit inti manusia adalah merasa tidak berkecukupan dan lupa kepada Tuhan. Ka Allah na poho. Itu penyakit intinya. Terus liyakilla ma tafrah bihi yakilla ma tahzan alai. Liyakilla ma tafrahu bihi. Layakillu atau liyakilla? Layakillu maksudnya layakillu ma tafrahu bihi yakillu ma tahzanu alaihi. Kita tanya nih santri putri, Bi, hoyong sedih, hoyong bahagia? Ning beri sedih gitu ngomong bahagia lagi. Ya bangun hoyong sedih tapi dengan kata bahagia, Pak. Aku bahagia melihat kamu bahagia, benar sedih. Aduh. Hayang sedih, hayang bahagia. Nah, kalau kamu ingin bahagia, sedikitkan yang membuat kamu bahagia. Kamu mau pengen sedih atau tidak? Lelaki yang sedih tak? Tong sok bungah teuing. Lamun urang teu bungah teuing, moal sedih teuing. Kunaon sedih pisan? Da kabarina bungah pisan. Kalau kita tertawa terbahak-bahak, maka kita akan menangis terseguk-seguk. Kalau tidak mau menangis terseguk-seguk, jangan tertawa terbahak-bahak. Kalau kita tidak mau banyak bersedih, jangan terlalu banyak bahagia. Karena orang yang banyak bahagia pasti banyak bersedih. Gitu aturan anak.
Moal sedih amang leungit mobil moal. Sedih moal leungit mobil. Da teu boga. Ngahuhulang di hareupeun majlis kunaon maneh sedih mobil leungit euy. Mobil mana? Mobil urang. Emang iraha boga? Emang urang teu boga mobilnya? Henteu ke. Oh, ngimpi berarti aing teh. Siapa? Kalau hilang dalam bermimpi sedihlah karena terbangun. Nggak ngerti lagi. Hah? Lamun putus kulantaran ngimpi, kudu sedih gara-gara hudang. Lain sedih gara-gara putus ternyata menang ngimpi. Aing make hudang jadi we putus itu bisa dibalikan deui gitu. Nah, maka tidur lagi cepat-cepat gitu. Nah, karena sebenarnya hidup itu untuk mewujudkan impian. Kalau belum terwujud tidur lagi. Nanti wujudkan lagi. Belum terwujud tidur lagi. Bangun tidur lagi gitu. Bangun tidur lagi. Molor itu loh. Kau kamu nggak ada sih di impianku ya karena kamu salah tidurnya madepnya jadi. Itu kalau tidak mau terlalu sedih jangan terlalu bahagia. Coba lamun ayeuna maneh boga kabogoh da teh nu goreng. Butut goreng bau hideung hauk hirup deh. Bunga aja. Terus diputuskeun ku awewe eta sedih moal. Tah. Oh mun boga ku geulis tah tika gigi opat puna eking. Gelis, jangkung, gagah, bengar, hebat. Cing boga kabogoh nu kitu bunga moal. Diputuskeun sedih moal. Nah kitu da eta mah yang anu kabunga. Kenapa orang miskin itu tidak sedih dengan harga minyak naik? Dan memang susah ti kamari gitu. Tong boro naik, teu naik wae susah jadi ningang naik da aing mah tara meuli gitu. Kenapa masyarakat itu tidak mengamuk karena BBM naik? Nah, mobil lagi tegabla kan tuh. Itu kan yang marah harga BBM naik kan yang punya mobil. Itu balik deui leumpang naik kuda cenah zaman baheula. Jukutna mahalkeun di sok naon kieu. Kayak hayang ngabangun nu kita kitu ieu atuh negara urang teh. Jadi lu mah hutang kemana-mana. Cing ai kira-kira teu becus, entong nganyuk geus sih sakitu ka bisa geus eta. Jeung nganyuk di depan eta-eta, ai jelema susah mah teu boga nganyuk mah boga kaboga. Jadi manehna teh hayang boga kaboga ngan eueuh kabesa. Tungtungna bisa nanaon. Nganyuk hayo ka mana-mana. Aduh, urang ieu warga masyarakat ieu boga hutang teu pupuku. Hutangku karena dia. Itu in ragibat kal bidayah lain kalangkung in aradta alla tu'zal fala tatawalla wilayatan la tadumu laka. In aradta kalau kamu ingin alla tu'zal supaya tidak digeser. Lamun hayang teu dieserkeun fala tatawalla maka jangan melewati wilayatan satu tempat la tadumulaka yang tidak selamanya untukmu. Lamun wong katabrak tong ngajedog di jalan. Cicing di sisi katabrak mah. Di laksonan mah. Oh, dicarekan mah. Dari mana? Sisi. Mun aya kareta nabrak. Cing nu salah karetana atau nu ditabrakna? Naon sababna? Da kareta itu bisa mengkol. Di kareta bisa mengkol. Ai si kareta goblok teh cing kereta mobil. Bisa teu? Teu bisa. Yang aya kareta nabrak eta nu salah nu ditabrakna coba sok. Pan hebatnya. Pan kunaon nu salah teh nu nabrak. Goblok siapa sini? Warung aing ditabrak cek supir kareta. Nah detik kabarigi kadinya mana nu nyeun warung deketing ke jalan kareta. Tong nyalakeun kareta.
Kalau kamu ingin tempat yang tidak digeser, maka jangan cari perkara yang mudah bergeser. Kita ingin kekayaan, namina ge dunia aya beakna. Tong reuas lamun miskin. Pan asalna ge hayang beung. Hayang geulis tong reuas menjadi goreng. Da moal aya nu geulis salilana pasti aya gorengna. Ini mal hudang molor atau keur gising. Makanya ada juga pesan dari desainer Toyota. Sengaja Toyota itu aku tidak buat sempurna, supaya ada kerinduan dalam kesempurnaannya. Nah, jadi Toyota itu desainnya itu tidak sempurna. Namun dia gagah tibelah di mana jadi gila gitu. Desainnya sengaja. Supaya kita akan melihat sisi gagahnya dan kita melihat sisi tidak gagahnya. Pernah ada orang membuat mobil itu sempurna dari seluruh rupa sempurna. Seperti mobil Timor dulu. Didesain dari semua desainer dari Toyota, Mitsubishi maupun Honda. Dikumpulkan jadilah kesempurnaan. Tapi kan baru saja 1 tahun sudah bosan. Karena terlalu sempurna. Nah, jadi lamun maneh ayeuna neangan anu geulis pisan sampurna. Saminggu ge bosan. Karena terlalu sempurna gitu. Tong sok aya urang mah hayang nu siga malaikat. Siga malaikat teh juri gitu goblok. Mana sarobah nu kalus. Bobogohan mah kemenyan. Seperti itu. Jadi kalau itu tadi itu pohon David. Kalau kita menginginkan sesuatu yang tidak bergeser, maka janganlah kamu melewati wilayah yang tidak selamanya. Maka tong neangan anu teu langgang gitu. Siapa yang tidak mungkin bergeser dan tidak mungkin berubah? Allah. Maka jangan kamu melewati keinginan Allah. Jangan melewati aturan Allah. Pasrahkan dirimu kepada Allah. Maka Allah akan tetapkan sesuatu yang sesuai dengan keadaan. Seperti layaknya kayu di tengah air. Cing, ari kai di tengah laut. Ngamang atau tikunjlung? Caina pinuh. Caina saat. Ngamang sakitu we. Betul tidak? Airnya penuh, kayunya segimana? Sakitu. Airnya saat, kayunya sakumaha? Sakitu. Kenapa air kok bisa segitu saja? Karena kayu mengikuti arus air. Kalau kita mengikuti aturan Allah, gitu erek corona, erek omikron, erek bahula usum krisis moneter, erek penghancuran ekonomi, anteng ya gitu. Cara ajengan atau ajengan? Ajengan marek usum, ajengan tukang ngawuruk usum muludan laku. Teu muludan ngawuruk. Duitna teh boga hirup santri, coba santri sok. Sugan maneh mun usum corona kamari dahar jadi sangu anu bus bulukan teu. Nyatu urang mah teu. Kolot maneh kulantaran ngajadog lain di pasantren lieur. Nya, usum corona lieur tuh. Lieur dinggang ayeuna geus eueuh corona lieur di usaha naon ieu. Wah, ieu mah tungtuna wak-wek wah ieu urang mah anteng di kobok. Heuh, teu boga duitnya tuh teh. Boga duitnya tuh. Da ieu duit santri mah tuh kawas awewe head. Baseuna 7 poe garingna leuwihna. Ya perempuan yang head kan headnya cuma 7 hari. Nah tidak headnya beberapa hari. Gitu kan duit orang, duit santri gitu. Mentak lamun kanal teh lain global make softtek. Aduh. Ya, jadi seperti kayu yang ada di lautan. Dia tidak hancur karena surutnya lautan. Dan dia tidak limpas karena pasangnya lautan, tapi dia mengikuti pasang surutnya. Maka orang yang mengikuti aturan Allah,
orang yang berpasrah kepada Allah, dia akan terus gitu, anteng. Kenapa kok saya jadi miskin? Ya wajar, karena kamu kemarin pengen kaya. Coba kalau kamu kemarin pengen Allah, miskin mah. Oh, wow. Itu. Terus in raghabatkal bidayah zahadatkan nihaya in da'aka ilaiha zahirun nahaka anha batin. Ya Salik. In raghabatkal bidayah, kalau kamu terlalu banyak kesenangan pada awal, zahadatkal bidayah nihaya, kamu akan zuhud, susah nanti waktu akhir. Inda'aka ilaiha zahir, kalau kamu dipanggil untuk bidayah itu secara zahir, nahaka anha batin, maka akan melarang batinmu. Nah ini kan biasa dengan apa yang gua sampaikan. Pahit masa sekarang, manis masa yang akan datang. Manis masa sekarang akan datang. Jadi kalau kita mau zuhud dari ini, kita akan bahagia nanti. Tapi kalau kita ingin targhib, bahagia hari ini, senang-senang hari ini, ya mohon maaf kalau nantinya jadi zuhud. Karena apa? Karena segala sesuatu itu tidak ada yang bako, tidak ada yang langgeng, tak ada yang abadi gitu. Kurmang abad-abadna nu abadi. Tiba heula abadi we dengarana abad eta mah. Najan dengan kur 100 tahunan. Wan satu abad 100 tahun nih. Begitu. Tidak ada yang abadi. Yang abadi hanya siapa? Allah. Kalau dari awalnya Allah, akhirnya pasti karena Allah tidak berubah, betul. Tapi kalau awalnya kita bahagia, tidak ada bahagia selamanya. Pasti akan ketemu apa? Susah. Kalau awalnya kita susah, pasti akhirnya apa? Bahagia. Kalau awalnya kita miskin, akhirnya pasti apa? Kaya. Kalau awalnya kita kaya, akhirnya pasti apa? Tapi kalau awalnya kita Allah, akhirnya juga. Kalau awalnya kita zahir, akhirnya kita batin. Kalau awalnya kita batin, akhirnya kita zahir. Karena tidak ada yang abadi. Tapi kalau zahir kita kepada Allah, batin kita pun kepada Allah. Zahiran wa batinan. Innama ja'alaha mahallan lil aghyari wa ma'dinan lil agdari tazhidan laka fiha. Kenapa dunia itu jadi begini? Innama ja'alaha, sesungguhnya Allah menjadikan dunia itu mahallan lil aghyari, tempat kepada selain Allah, wa ma'dinan lil agdari, dan tempat bagi kotoran, tazhidan laka fiha, supaya kita belajar zuhud waktu di dunia. Kenapa di dunia ini banyak godaan? Ya kalau tidak kita diuji, tidak digoda, nanti kita tidak berhasil. Seperti main bola, kalau tidak ada musuhnya, masukin 12 kali juga gak akan jadi juara. Aing mah 165 kali gak gua kena goblok. Si Markus 2 kali jadi juara, aing 165 kali. Iraha penting tadi di lapang serangan deh. Babaskan bola anak aing kabeh. Kenapa? Karena tidak ada musuhnya. Jadi kenapa Allah jadikan ujian-ujian di dunia ini, cobaan-cobaan di dunia ini, supaya kita mendapatkan reward, mendapatkan kemuliaan nanti di akhirat. Maka yang enak itu, Allah itu hanya menciptakan la ilaha illallah sebenarnya. Itu ada dengan bahasa. Yang Kang Haji pelajari yang enak itu. Allah menciptakan untuk menguji kalimat ini dan memakai kalimat ini, Allah ciptakan manusia. Jadi manusia itu diciptakan sebagai tolak ukur mulianya la ilaha illallah. Lalu untuk menguji bahwa manusia itu bisa selamat dengan la ilaha illallah, ciptakan dunia. Kalau manusia di dunia ini betul-betul mengamalkan, menghayati, melakukan, merasakan la ilaha illallah, dia akan selamat. Tapi kalau tidak, dia akan celaka.
Dan Allah ciptakan surga dan neraka itu hanya untuk memuji yang melakukan la ilaha illallah. Jadi sebagai hadiah bagi orang yang berhasil dalam la ilaha illallah. Jadi kalau tidak ada kalimat la ilaha illallah, manusia tidak ada, surga neraka pun tidak ada. Jadi inti nama dia akan jelamati kan guji lapan daun la ilaha enakan eta bahasa. Jadi itu tuh penjabaran tina la ilaha illallah hisni. Faman dakhala hisni dakhala fi amlain hisni anak panurdin lain ini mah. La ilaha illallah hisni. Oh, la ilaha illallah Haji Nurdin. Oh, ngaco sih ngaco tuh. Seperti itu. Maka dijadikannya dunia ini oleh Allah hanya untuk menguji keadaan kita. Dijadikannya dunia ini ujian kepada kita. Maka kalau di dunia ini pengen senang-senang ya berarti ujiannya di akhirat. Kalau di dunia ini mau menjalani ujian ya berarti di akhirat nanti tinggal berhasilnya. Itu alima Allah alam bisawab. Oh, beresnya angke malam eta mah beaknya. Malam minggu. Malam Sabtu lah orang. Malam Sabtu ngaji ke Bekasi bisa kena. Ini tuh malam mana? Malam Senin jauh kena ya. Allah alam bisawab salawat. Allahumma sholli ala nabiyil Muhammadin